pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan kalau kami boleh tidur dengan nyenyak Tuhan semalam. Kami boleh bangun pagi hari ini Tuhan dengan kami bersyukur dengan dalam keadaan tubuh yang sehat, semua oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa kalau sebentar kami mendengarkan renungan firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi jasmani dan rohani kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara, selamat bertemu dalam renungan pagi hari ini. Saya memberikan judul renungan pagi hari ini, miliki penundukan diri dan kerendahan hati. Milikilah penundukan diri dan kerendahan hati, ini seperti tema dari Bapak Gembala ya, beberapa minggu yang lalu tentang penundukan diri saudara. Ini kalau kita lihat ya, penundukan diri dan kerendahan hati adalah satu paket yang tidak bisa terlepas ya dalam hidup kita. Jadi bagaimana orang bisa tunduk diri kepada Tuhan, menundukkan diri kepada Tuhan kalau dia tidak punya kerendahan hati? Ya saudara, ya sangat tidak mungkin dan mustahil. Kenapa? Penundukan diri itu istilahnya kita membawa hati kita, membawa diri kita tunduk kepada otoritas Tuhan itu sendiri ya. Otoritas kepada Tuhan yang terutama, dan yang kedua kepada pemimpin-pemimpin di atas kita, orang tua dan seterusnya saudara ya. Jadi setiap umat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, kita harus memiliki penundukan diri ya. Ingat saudara, Tuhan menentang orang yang sombong. Jadi penundukan diri dan kerendahan hati ini adalah satu benar-benar satu paket yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan orang percaya. Kenapa? Yang saya katakan tadi itu melekat ya, satu paket yang tidak bisa lepas. Kenapa? Yaitu karena nggak mungkin orang sombong, orang congkak, orang apa bisa melakukan penundukan diri. Itu penundukan diri benar-benar kita harus membawa hati, pikiran, segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, melepaskan itu semua dan memberikan diri kita kepada Tuhan untuk roh itu datang kepada kita ya saudara ya. Makanya ya temui itu saudara, kalau kita mau jadi orang pengikut Tuhan, jangan kehidupan kita biasa-biasa aja dengan dunia ini. Artinya kita sama dengan hidup dengan dunia ini. Mari kita melakukan apa yang menjadi teladan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kerjakan di Tuhan ada di dunia ya. Itu dia melakukan kehendak Bapa. Ya, ciri-ciri orang yang melakukan penundukan diri, satu, dia melakukan kehendak Bapa. Pasti dia membuka hati pikirannya. Nah, itu nggak gampang saudara. Kalau kita belum pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan saya percaya kalau kita berjumpa secara pribadi Tuhan, pasti hidup kita berubah. Kalau hidup kita nggak berubah, itu sama aja saudara. Berarti kita belum menemukan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita harus berbeda dengan dunia ini saudara. Jadi pengikut Tuhan, berarti kehidupan kita harus menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Sulit saudara, susah ya, terutama dalam hal mengampuni. Dalam hal mengampuni, aduh, kalau secara kita kedagingan, mana mungkin kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita, mungkin merugikan kita, mungkin menjahati kita. Aduh, boro-boro kita bisa mendoakan ya saudara ya. Tapi kalau hidup kita melakukan teladan Tuhan, Tuhan sanggup kok. Orang yang meludahi Tuhan Yesus aja Tuhan bisa mengampuni ya saudara ya. Orang-orang yang menyakiti Tuhan Yesus saja Tuhan membalas dengan penuh kasih, bahkan mendoakan ya. Saudara, untuk kita sampai untuk menjadi teladan dan melakukan kehendak Bapa itu diperlukan penundukan diri saudara. Ini adalah syarat-syarat mutlak ya. Sangat sulit, tetapi kalau kita mau membawa hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, pasti Dia memberikan kesanggupan melalui Roh Kudus-Nya. Di dalam Yakobus 4 kita lihat ya, di dalam Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ada satu perintah, kalau kita tunduk kepada Allah, maka iblis itu akan lari daripada kita. Kenapa? Saudara, kalau kita tunduk kepada Allah, ingat saudara, Tuhan yang berperang untuk melawan apapun masalah pergumulan kita, Dia yang berperang untuk kita, bukan kita lagi. Karena kita sudah menundukkan diri kita kepada Allah. Saudara, ya. Selagi kita tidak menundukkan diri kepada Allah, berarti kita masih ada kesombongan dari diri kita. Ingat saudara, kita cuma lahir dari debu dan tanah yang ditiup, dan semuanya itu Tuhan bisa lakukan di atas hidup kita. Jadi jangan pernah kita kehilangan kasih karunia yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan, kita harus jaga dengan sepenuh-sepenuhnya. Jadi kalau
orang jahat, orang apa-apa, udah biarkan aja, pasti Tuhan yang bertindak. Kalau kita menundukkan diri kepada Allah, maka Dia yang akan memegang kendali hidup kita, saudara. Terus di dalam ayat Ayub, kita lihat di dalam Ayub 22 ayat 21. Ya. Nah, dikatakan tundukkan diri kepada Allah dan berdamailah dengannya, maka kesejahteraan akan datang kepadamu. Siapa yang nggak mau sejahtera? Siapa yang nggak mau mengalami bahagia dalam kehidupan rumah tangga ataupun anak cucu menantu kita melihat dalam satu komunitas yang berbahagia? Dikatakan tundukkan diri kepada Allah dan berdamailah dengannya, maka kesejahteraan akan datang kepadamu. Mari saudara, kita harus bersepakat dengan Tuhan, harus hidup melekat kepada Tuhan. Itulah syarat utama kita mendapatkan kerendahan hati itu. Kita harus berdamai dengan Tuhan. Kita tahu jangan banyak komplain, banyak protes sama Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Coba saudara renungkan. Pasti setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi itu menaikkan iman level kita kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau proses yang kayaknya ini kayak masalah belum selesai, belum ini. Saya dulu suka komplain sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan masalah ini terjadi pada saya? Kok saya udah begini, saya sudah begitu, saya sudah melakukan kehendak firman Tuhan, saya melakukan perintah Tuhan, berusaha untuk baik dan benar hidup ini. Kenapa? Tapi saya melihat, oh Tuhan mau menaikkan level saya. Bersyukurlah kalau di dalam kebenaran itu ada di dalam dirimu. Orang di sekitar engkau akan melihat bahwa engkau adalah anak Allah. Dan engkau akan berbeda dengan dunia ini. Ya saudara, mari saudara lakukan kehendak firman Bapa, firman Tuhan. Karena firman itu yang menghidupkan kita, saudara. Lakukan kehendak Tuhan terus. Jadi berkat buat sesama. Jadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Kita harus berbeda dengan orang dunia ini, ya saudara. Kasihi musuhmu, Tuhan firman katakan, sulit tetapi dengan kemampuan Tuhan, Tuhan pasti berikan kekuatan. Melekat kepada Tuhan, saudara. Jadi penundukan diri ini membawa orang itu pasti kepada hal-hal yang bertentangan dengan keinginan daging, ya. Untuk kita ada di dalam kehendak Bapa, kita jauhi dosa, kita tinggalkan dosa-dosa, dan kita melekat dan bergantung serta melakukan kehendak Bapa. Demikianlah renungan pagi hari ini. Terus kita mengikuti jalan-jalan Tuhan sampai seumur hidup kita, melakukan perintah Tuhan, pasti hidupmu akan berbahagia di bumi ini. Anak cucu kita pasti akan diberkati Tuhan. Untuk janji firman Tuhan, kalau kalian mau menerima janji berkat firman Tuhan, ya dan amin, lakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Senangkan hati Tuhan, maka semuanya tanpa kita minta Dia akan berikan. Dia memprotek hidup kita. Demikian kita seperti biji mata Tuhan yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk renungan pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami boleh tetap kuat, tetap setia di dalam Engkau. Kami boleh terus Tuhan melakukan kehendak Bapa, biar apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami Tuhan, kami boleh lakukan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar anak-Mu akan beraktivitas dari pagi hingga sore nanti, Tuhan pimpin, Tuhan berikan hikmat untuk mereka menjalankan hari-hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati, selamat beraktivitas.